Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas kembali mengenai skripsi, tesis, dan disertasi. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 5 sebuah skripsi atau tesis. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu isinya simpulan dan saran. Simpulan ini sangat penting dalam sebuah penelitian dari suatu karya tulis ilmiah, antara lain adalah tesis maupun skripsi. Dan ini harus selalu ada simpulan ini. Dan bahkan simpulan ini biasanya selalu ditanyakan di dalam sidang skripsi maupun tesis. Meskipun sangat penting simpulan ini karena merupakan suatu rumusan akhir dari gambaran keseluruhan dari skripsi, dari tesis, baik dari bab awal sampai bab akhir, namun seringkali ini dilupakan bahwa betapa pentingnya simpulan ini. Sehingga seringkali mahasiswa membuat simpulan itu asal-asalan, bahkan tidak sesuai dengan permasalahan, dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi atau tesis yang bersangkutan. Nah, di dalam simpulan ini isinya apa? Simpulan ini adalah pembahasan akhir yang menjadi perhatian dari sebuah skripsi dan tesis ini. Ini adalah rumusan akhir yang dibuat dalam bentuk yang singkat, padat, berisi, yang menggambarkan keseluruhan dari tulisan ilmiah yang dibuat tersebut, dari sebuah skripsi maupun tesis. Jadi merupakan gambaran yang lengkap dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 yang dirumuskan dalam sebuah kalimat yang singkat, padat, namun berisi keseluruhan tadi. Nah, ini sangat penting di sini karena orang biasanya membaca sebuah skripsi, membaca sebuah tesis itu akan melihat simpulan. Dan juga di samping pendahuluan biasanya akan melihat simpulan, karena simpulan ini merupakan rumusan dari keseluruhan skripsi atau tesis yang dibentuk secara singkat dan padat dan berisi keseluruhan, menggambarkan keseluruhan isi dari skripsi maupun tesis yang bersangkutan. Nah, bagaimana teknik untuk membuat simpulan ini supaya benar-benar bisa menggambarkan sesuai permasalahan, sesuai pembahasan yang ada di dalam skripsi dan tesis tersebut? Karena di sini simpulan harus bisa menggambarkan keseluruhan isi dari skripsi atau tesis tadi. Nah, teknik untuk membuat simpulan ini antara lain adalah bisa menggunakan teknik generalisasi. Nah, di sini dalam teknik generalisasi ini fokus utamanya adalah dengan membuat simpulan dalam hal ini adalah menarik simpulan umum. Jadi setelah dibahas, setelah dari permasalahan, kemudian dibahas dalam hasil penelitian dan pembahasan, kemudian ditarik dari hal tersebut dalam simpulan umum. Jadi ditarik secara general, secara umum di sini, disimpulkan secara umum. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah teknik analogi. Teknik analogi ini adalah membandingkan antara sesuatu hal dengan hal yang lainnya yang hampir sama atau bisa dianalogkan di sini. Analogi, jadi perbandingan, dicari kesamaannya. Nah, perbandingan ini bisa mencari perbedaan dan kesamaan. Nah, nanti akan dirumuskan, disimpulkan kesamaannya itu ada di mana. Nah, itu dengan teknik analogi. Kemudian juga bisa teknik sebab akibat atau kausalitas. Nah, ini menentukan simpulan itu dengan cara menjelaskan sebab, kemudian sebab ini menimbulkan suatu akibat tertentu. Nah, ini bisa seperti itu. Jadi bisa dengan teknik manapun, sesuai dengan pilihan kita masing-masing, sesuai dengan permasalahan kita masing-masing, dan sesuai dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi atau tesis yang bersangkutan. Jadi intinya bahwa simpulan ini harus menggambarkan keseluruhan isi dari skripsi atau tesis. Jadi harus sesuai dengan permasalahan yang dibuat, yang dirumuskan di dalam rumusan permasalahan.
Dan ini merupakan gambaran jawaban dari permasalahan yang ada. Jadi kalau misalnya permasalahannya yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah itu ada 3 misalnya, maka di sini simpulan karena merupakan jawaban dari permasalahan tadi yang sebenarnya sudah dibahas dalam hasil penelitian dan pembahasan secara lengkap, secara terinci, kemudian disimpulkan secara padat dan berisi, singkat, padat, dan berisi. Nah, di sini merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam permasalahan atau rumusan permasalahan. Sehingga kalau rumusan permasalahannya ada 3, maka di sini simpulan tadi juga ada 3. Karena menggambarkan keseluruhan dari permasalahan tadi yang sudah dibahas. Nah, di sini harus sinkron antara judul, kemudian pendahuluan, kemudian permasalahan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian hasil penelitian dan pembahasan, dan kemudian simpulan. Nah, simpulan ini karena menggambarkan keseluruhan, maka harus sesuai, harus sinkron dalam antara bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, dan kemudian dalam simpulan tersebut yang merupakan hasil akhir dari sebuah karya tulis, sebuah skripsi maupun tesis ini. Nah, bagaimana tips untuk membuat simpulan ini? Nah, ini tadi harus menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan di dalam skripsi maupun tesis tersebut. Kemudian yang kedua, jangan bertele-tele. Jadi langsung pada inti pokoknya. Tidak usah diulang-ulang dalam kalimat yang pengulangan-pengulangan, tetapi dibuat dalam kalimat yang sangat padat, sangat singkat dan berisi atau bernas. Jadi simpulan itu tidak perlu panjang-panjang, cukup 1 halaman atau 1,5 halaman. Nah, itu sudah cukup karena untuk menggambarkan keseluruhan, tapi harus dibuat dalam sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu kalimat yang padat dan berisi. Kemudian di sini simpulan jangan menjelaskan data, karena penjelasan data itu sudah ada pada hasil penelitian dan pembahasan. Namun di sini adalah menyimpulkan keseluruhan dari permasalahan yang sudah diangkat dalam penelitian tersebut, dalam skripsi maupun tesis tersebut. Nah, itulah simpulan. Jadi cara membuatnya itu harus menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah. Sehingga tadi bahwa kalau permasalahan ada 3, maka jawabannya dalam simpulan ada 3. Namun dijawab secara singkat, padat, dan berisi. Kemudian tidak perlu bertele-tele, jadi langsung pada pokok permasalahan yang ini merupakan jawaban langsung dari permasalahan yang dibuat secara singkat. Kemudian tidak menjelaskan data. Nah, itu intinya tips dalam membuat simpulan supaya sesuai dengan permasalahan yang diangkat di dalam skripsi atau tesis yang bersangkutan. Nah, selanjutnya setelah simpulan, maka di dalam bab 5 ini juga diberikan saran atau rekomendasi. Nah, saran dan rekomendasi ini tentu harus sinkron dengan simpulan yang dibuat, dengan hasil penelitian yang sudah ada, kemudian ada simpulan dan permasalahan yang perlu diperbaiki ke depan itu apa. Nah, inilah saran yang harus dibuat di situ. Rekomendasi itu harus sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi untuk perbaikan ke depan itu seperti apa? Inilah yang dirumuskan dalam saran. Nah, di dalam saran ini yang paling pokok harus jelas siapa yang diberi saran. Kemudian yang kedua, sarannya itu apa? Jadi harus jelas orangnya yang diberi saran dan sarannya itu apa juga harus jelas. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai bab 5 ini, yaitu simpulan dan saran. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Dan juga like, komen, dan share kepada lebih banyak orang lagi, supaya video-video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.